Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang tugas besar jaringan komunikasi data. Untuk kelompok 4 ini, kami terdiri dari yang pertama, Ridho Ansar Sojangan Pangabean, Vero Ayu Sahira, Yasmin Nabila, dan saya sendiri Muhammad Aslam Mahdi. Eh, Baik, kami akan membahas yang pertama yaitu pengertian dari alamat IP. Alamat IP yaitu setiap perangkat yang terhubung ke internet membutuhkan nomor pengenal unik untuk berkomunikasi yang disebut alamat IP. Alamat IP terdiri dari nilai-nilai biner dan mendorong perurutian semua data melalui internet. Alamat IP4 panjangnya 32 bit dan alamat IP6 panjangnya 128 bit. Nah, untuk fungsi IP address sendiri yaitu sebagai identitas alamat setiap perangkat jaringan yang akan melakukan komunikasi antar perangkat. Dan subnetting, apa itu subnetting? Subnetting awalnya dirancang untuk mengatasi kekurangan alamat IP melalui internet. Teknik ini bisa memecah network terlalu besar dan ribet menjadi network kecil-kecil dengan nama baru yang lebih mudah diatur. Subnetting ini sayangnya tidak bisa asal digunakan. Subnetting hanya cocok untuk dilakukan pada IP address kelas tertentu. Pengertian subnetting yaitu strategi yang digunakan untuk memisahkan satu jaringan fisik menjadi lebih dari satu subjaringan logis yang lebih kecil atau subnet. Alamat IP mencakup segmen jaringan dan segmen host. Nah, apa tuh subnet mask? Sama seperti IP address tadi, subnet mask terdiri dari 4 byte, di mana 32 bit itu dan ditulis dalam notasi yang sama dengan IP address. Biasanya ini adalah 255, 255, 255.0. Agar TCP atau IP berfungsi, Anda membutuhkan subnet mask. Subnet mask melengkapi IP address dan dengan menerapkannya ke IP address dan menentukan subnet milik IP address memiliki dua komponen, network address dan host address. Subnetting selanjutnya membagi bagian host dari IP address menjadi subnet dan host address. Jika subnetwork tambahan diperlukan, akibatnya ini menutupi IP address dan membagi IP address menjadi network address dan host address. Untuk VLSM sendiri atau Variable Length Subnet Mask adalah jenis perhitungan subnetting di mana panjang subnet mask yang kita berikan akan disesuaikan dengan banyaknya jumlah host di setiap subnet tersebut. Untuk client server, apa itu client server? Pada dasarnya, client server itu merupakan konsep arsitektur perangkat lunak atau software yang menghubungkan dua objek berupa sistem client dan sistem server yang saling berkomunikasi melalui jaringan komputer maupun satu komputer yang sama. Server akan menyediakan pengelolaan aplikasi, data, dan keamanan data klien. Baik, untuk subnetting metode VLSM ini akan dijelaskan oleh partner saya selanjutnya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai subnetting metode VLSM, yang dimana di slide tersebut telah terdapat sebuah tabel yang berisikan subnet yang telah kita buat, yang dimana pada kategori perangkat, yaitu yang pertama ada server dan router. Di sini merupakan subnet pertama dengan IP address yang kita gunakan 192.168.10.216/30. Kenapa /30? Karena di /30 ini allocated size-nya yang kita gunakan yaitu 2 host, yang dimana server dan router saja, dan IP address yang bisa kita gunakan yaitu dari 192.168.10.217 sampai 218, dan broadcast address-nya yaitu 219, di mana dari lanjutan dari IP yang digunakan tersebut atau 218. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada PC divisi A. Di PC divisi A ini merupakan subnet kedua, dan IP address yang kita gunakan 192.168.10.0/25. Kenapa /25? Karena di PC divisi A ini memberikan allocated size yang banyak, yaitu sebanyak 126,
Dan IP address yang dapat kita gunakan yaitu mulai dari 192.168.1.0.1 sampai dengan titik 126. Dan broadcast address selanjutnya yaitu dari 126 sampai 127. Selanjutnya ada divisi B, di mana divisi B ini yaitu subnet ketiga. Di sini IP address yang kita gunakan yaitu 192.168.10.128/27. Kenapa /27? Karena allocated pada /27 ini yaitu sebanyak 30. Makanya IP address yang dapat kita gunakan yaitu dari 192.168.10.129 sampai dengan 158. Selanjutnya broadcast address-nya yaitu 192.168.10.159. Selanjutnya PC divisi C yaitu subnet keempat, dan mana IP address yang kita gunakan yaitu 192.168.10.192/28. Kenapa /28? Karena pada /28 ini kita menggunakan allocated size-nya yaitu terdapat 14 host yang bisa digunakan. Makanya dari itu IP address yang dapat digunakan yaitu mulai dari 192.168.10.193 sampai dengan 206. Dan broadcast address-nya yaitu 207. Selanjutnya pada divisi D merupakan subnet 5. Di sini kita menggunakan IP address-nya 192.168.10.160/27. Sama halnya dengan divisi B tadi, yaitu allocated size-nya yaitu sebesar 30. Makanya itu kita dapat menggunakan range IP-nya dari 161 sampai dengan 190. Seperti itu, dan broadcast address-nya yang 191 yang merupakan selanjutan dari 190. Selanjutnya pada router gedung 1 dan 3 ini merupakan subnet 6. Di sini juga kita hanya menghubungkan router dan kita menggunakan IP-nya /30 sama halnya dengan yang pertama tadi yaitu server dan router. Di sini kita dan /30 di sini allocated size-nya yaitu hanya 2, dan IP address yang kita gunakan dari 209 sampai 210, dan broadcast address-nya yaitu 211. Begitu juga dengan router gedung 2 yang dimana subnet 7 di sini kita menggunakan 192.168.10.212/30, yang mana IP address yang dapat kita gunakan yaitu 213 sampai dengan 214, dan broadcast address selanjutnya yaitu 215. Seperti itu penjelasan saya. Lanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya bertugas untuk melakukan simulasi ping dari salah satu PC di divisi A ke PC divisi B, C, D, dan server. Kemudian melakukan ping dari salah satu divisi B ke divisi A, C, D, dan server. Lalu dari divisi C ke divisi A, B, D, dan server. Dan yang terakhir, melakukan ping dari salah satu divisi B ke divisi A, B, C, dan server. Untuk simulasinya, kita lanjut. Kita mulai. Sebentar. Ya. Untuk melakukan ping, kita mulai dari salah satu divisi A dengan cara mengklik di salah satunya, kemudian ke desktop, kemudian kita command prompt, kita tulis ping, masukkan IP address di PC B 192.168.10.212
130. Kita klik enter. Tunggu sebentar. Setelah berhasil, kemudian kita lanjut dari divisi A ke salah satu divisi C. Dengan cara mengetikkan ping, masukkan IP address-nya 6810.195. Enter. Berhasil, kita lanjut lagi dari divisi A ke divisi D. Dengan cara ping, masukkan IP address divisi D, 192.168.10.162. Enter. Berhasil, kita lanjut ke dari divisi A ke server dengan cara mengetikkan ping, masukkan IP address server 168.10.218. Enter. Untuk ping divisi A telah berhasil, lalu kita lanjut ke dari salah satu divisi B ke divisi A, C, D, dan server. Caranya masih sama. Kita command prompt. Kita ketikkan ping, masukkan IP address divisi A 92.168.10.2. Enter. Kemudian telah berhasil, kita lanjut dari B ke C. Ketik ping, masukkan IP divisi C 68.10.195. Setelah berhasil, kita lanjut dari B ke divisi D. Dengan cara ping, masukkan IP address divisi D 168.10.162. Kita klik enter. Setelah berhasil juga, kita lanjut dari divisi B ke server dengan cara yang sama. Ping, masukkan IP address di server 168.10.218. Kita klik enter. Setelah berhasil, berarti kita lanjut dari salah satu divisi C ke divisi A, B, D, dan server. Dengan caranya masih sama. Command prompt. Kita tulis ping, masukkan IP address divisi A 68.10.2. Berhasil, kita lanjut untuk ping dari divisi C ke divisi B. 92.168.10.130. Berhasil, berarti kita lanjut dari salah satu divisi C ke divisi D. Ping, masukkan IP address-nya 68.10.162. Klik enter. Kita tunggu. Setelah berhasil, maka kita lanjut dari salah satu divisi C ke server dengan cara ping, menuliskan IP address-nya 92.168.10.218. Klik enter. Dan berhasil. Untuk divisi C, ping-nya telah berhasil semua. Kita lanjut dari divisi D. Dari salah satu divisi D, kita klik. Kemudian di sini kita
masukkan dari divisi D kita ke divisi A. Klik link, masukkan IP address divisi A 810.2. Kita tunggu. Setelah berhasil, maka kita lanjut ping, masukkan IP address di divisi B 168.10.130. Klik enter. Setelah berhasil, maka kita lanjut dari divisi D ke divisi C dengan cara ping, masukkan IP address divisi C 168.10.195. Kita klik enter. Berhasil, kita lanjut dari divisi D ke divisi ke server, dengan cara ping, masukkan IP address-nya 92.168.10.218. Klik enter. Untuk divisi D, melakukan pingnya sudah selesai, sudah berhasil. Berarti divisi A, B, C, D itu sudah berhasil semua. Untuk selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya, kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menemukan dari PC random ke web server. Pertama itu saya memilih dari PC 6 dengan alamat tipe server yaitu 192.168.10.218. Sini kita, nah ini dia isi dari servernya sendiri, itu kelompok 4.4.406. Selanjutnya kita coba lagi dari PC 7. Kita ke web server, terus kita gunakan URL halo pat.com. Nah, ini juga isi dari halo.pat.com yang merupakan dari kelompok 4.4.9. Baik, selanjutnya dari teman saya. Di sini saya akan mendemokan dan menjelaskan mengenai MAC address table di switch. Nah, di sini saya akan menggunakan salah satu contoh yaitu switch divisi A di gedung 1. Nah, di sini kita klik dulu switch-nya. Lalu kita ke CLI. Nah, di sini kita tinggal mengetik N, lalu N itu adalah enable, lalu enter. Lalu kita ketik show MAC address. Nah, di sini terlihat MAC address tabelnya. Nah, di sini terlihat MAC address-nya terdapat 2. Lalu di sini tipenya adalah dynamic. Kenapa dynamic? Karena kan tadi kan kita sudah melakukan ping pada divisi A sampai divisi D. Nah, dynamic ini terbentuk ketika komputer saling bertukar data. Nah, tadi kan kita sudah melakukan ping ya, jadi tipenya dynamic. Nah, itu sekian mengenai penjelasan MAC address table di switch. Di sini saya akan mendemonstrasikan mengenai routing table pada topologi jaringan yang kami buat. Dengan cara itu pertama kita membuka router di gedung pertama dulu. Di sini kita bikin router enable. Selanjutnya kita ketik show IP route. Dan kita akan muncul keterangan IP. Yang di sini C ini merupakan connect secara directly, di mana di sini C ini keterangannya IP
IP-nya itu 192.168.10.0/25. Itu merupakan IP address divisi A. Selanjutnya di sini ada juga connect directly, yaitu 192.168.1.10.128/27 yang terkonek directly di divisi B. Selanjutnya ada ini S ini merupakan static root. Selanjutnya ini C connect directly juga di divisi 192/28 di divisi C. Selanjutnya ini connect directly juga antara router gedung 1 dengan router gedung 3. Seperti itu. Kita akan coba lagi di router selanjutnya. Di router gedung ini kita akan coba di router gedung 2 dulu. Kita buka CLI. Di sini kita enter saja, kita enable, terus kita show IP root. Nah, di sini telah muncul beserta IP-nya. Pada gedung 2 tersebut, IP yang terkonek secara direct itu yaitu pada IP 192.168.10.160/27 yang terdapat pada divisi C. Selanjutnya ada juga connect directly juga yang pada ini di bukan divisi maksud saya, antara router gedung 2 dengan router gedung 3 ini tadi dan ini merupakan connect directly seperti itu. Selanjutnya kita lihat di routing pada gedung 3. Sama saja, kita buka langsung saja show IP. Di sini juga muncul. Ini muncul mana koneksi Starlink itu ada 3. Yang pertama itu pada router gedung 3 dengan router gedung 1 dengan IP akhirannya itu 208/30. Selanjutnya ada IP dengan 212/30 yang menghubungkan antara gedung 3 dengan gedung 2. Dan yang terakhir yaitu ada connect directly yaitu IP dengan 216/30 yang menghubungkan antara router gedung 3 dengan server. Mungkin segitu saja penjelasan saya. Selanjutnya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ARP table 3 buah switch gedung 1 dan ARP table 1 buah switch gedung 2. Nah, sebelum kita melakukan ARP, kita harus menyelesaikan activity ping dulu ya. Nah, di sini kita mulai dari yang gedung 1, kita klik, lalu kita ke desktop, lalu kita pilih command prompt. Nah, di sini di command prompt tinggal kita tulis ARP min A, lalu keluar hasilnya seperti ini. Dengan internet address 192.168.10.1, physical address-nya 0001.6450.9A 3A dengan tipe dynamic. Lalu ke switch satunya, sama langkah-langkahnya tinggal kita klik ARP min A, lalu internet address-nya adalah 192.168.10.129 dengan physical address 0060.7095.11A2 dengan tipe dynamic. Lalu ke switch 3, kita ke command prompt lagi, lalu kita klik ARP min A, lalu keluar internet address-nya 192.168.10.193, physical address-nya 0060.2F90.6143 dengan tipe dynamic. Lalu kita ke ARP table untuk gedung 2.
Nah, tinggal kita klik, kita ke desktop, lalu kita ke command prompt, lalu tinggal kita klik ARP-A, lalu keluar hasilnya dengan internet address 192.168.10.161, physical address-nya 0001.635C.3D89 dengan tipe dynamic. Nah, sekian untuk ARP table 3 buah switch gedung 1 dan ARP table 3 buah switch gedung 1. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf karena kelompok kami memang sama-sama saling belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ARP table 3 buah switch gedung 1 dan ARP table 1 buah switch gedung 2. Nah, sebelum kita melakukan ARP, kita harus menyelesaikan activity ping dulu ya. Nah, di sini kita mulai dari yang gedung 1, kita klik, lalu kita ke desktop, lalu kita pilih command prompt. Nah, di sini di command prompt tinggal kita tulis ARP-A, lalu keluar hasilnya seperti ini. Dengan internet address 192.168.10.1, physical address-nya 0001.6450.9A 3A dengan tipe dynamic. Lalu ke switch satunya, sama langkah-langkahnya tinggal kita klik ARP-A, lalu internet address-nya adalah 192.168.10.129 dengan physical address 0060.7095.11A2 dengan tipe dynamic. Lalu ke switch 3, kita ke command prompt lagi, lalu kita klik ARP-A, lalu keluar internet address-nya 192.168.10.193, physical address-nya 0060.2F90.6143 dengan tipe dynamic. Lalu kita ke ARP table untuk gedung 2. Nah, tinggal kita klik, kita ke desktop, lalu kita ke command prompt, lalu tinggal kita klik ARP-A, lalu keluar hasilnya dengan internet address 192.168.10.161, physical address-nya 0001.635C.3D89 dengan tipe dynamic. Nah, sekian untuk ARP table 3 buah switch gedung 1 dan ARP table 3 buah switch gedung 1. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf karena kelompok kami memang sama-sama saling belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.